Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukron Ahmad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas Akuntansi Syariah E. Saya Siva Azhara sebagai moderator dari kelompok 7 bersama teman saya Nonidia Agustin akan menjelaskan tentang teknik penulisan esai. Jadi menulis esai itu merupakan suatu kemampuan yang harus kita miliki di dunia akademik. Tetapi kebanyakan dari kita masih kesulitan dalam menulis esai. Jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberitahu bagaimana teknik penulisan esai yang baik dan benar. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian esai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah suatu karangan prosa yang membahas suatu masalah dari sudut pandang seseorang. Dengan pengertian lain, esai adalah tulisan yang berisi tentang opini atau pendapat seseorang terhadap suatu masalah yang menarik dan aktual. Selanjutnya, tujuan dari penulisan esai. Dengan penulisan esai, pembaca bisa mendapatkan informasi baru sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Serta argumen yang dituliskan dalam esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai suatu permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah struktur esai. Struktur esai terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian awal yang memberikan latar belakang berupa penggambaran situasi atau kondisi terkait topik yang sedang dibicarakan. Kedua adalah pembahasan. Bagian ini merupakan bagian pengembangan ide yang dimuat dalam thesis statement. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bagian ini berisi rangkuman kembali argumen secara singkat dan bagian tempat penulis melakukan penguatan terhadap topik esai. Oke, selanjutnya dari penjelasan teman saya tadi, sekarang saya akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu pembahasan mengenai ciri-ciri esai, jenis-jenis esai, dan langkah-langkah penulisan esai. Ciri-ciri esai terdiri dari 1. Berbentuk prosa, yang kedua memiliki gaya pembeda, yang ketiga selalu tidak utuh, yang keempat memiliki keutuhan kriteria penulisan, yang kelima ditulis relatif singkat, yang keenam mempunyai ciri pribadi, dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis esai. Yang ke-1 adalah esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara jelas agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya. Nah, yang selanjutnya yaitu esai tajuk. Esai tajuk berisi pendapat atau pandangan penulisan terhadap suatu isu aktual, biasanya terdiri alasan dan argumentasi yang logis. Yang ketiga, esai cukilan watak. Esai ini berfokus pada penggambaran karakter atau kepribadian seseorang, baik tokoh nyata maupun tokoh dalam cerita. Yang keempat, esai reflektif. Esai reflektif berisi pemikiran dan perenungan penulisan terhadap pengalaman pribadi yang disertai dengan penjelasan atau makna tertentu. Yang kelima, esai kritik. Esai kritik bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi suatu karya seperti buku, film, atau peristiwa dengan penyampaiannya, kelebihan dan kekurangannya, serta objektif. Yang keenam, esai pribadi. Esai pribadi merupakan esai yang bersifat subjektif karena berisi pengalaman, perasaan, dan pandangan pribadi penulis terhadap suatu hal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penulisan esai. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Untuk menentukan tema berdasarkan agar kita memilih tema tulisan yang menarik perhatian kita, yang disukai, yang dikuasai, dan yang dipahami sehingga kita akan lebih mudah membuat esai. Yang kedua, menentukan tujuan tulisan. Tujuan tulisan cukup penting untuk memperhatikan agar tulisan menjadi lebih terarah dan fokus. Yang ketiga yaitu merumuskan masalah dan melakukan riset data. Merumuskan masalah berarti menganalisis isu apa yang akan diangkat dalam tema atau topik yang akan ditulis, serta melakukan riset untuk mencari data atau fakta yang dapat mendukung opini yang kita bangun dalam esai.